Shalom sahabat Koresel Jakarta, kembali bertemu di dalam program Sermon setiap hari Rabu jam 8 malam di channel YouTube-nya kita, dan ini menjadi sermon pertama kita di bulan November. Kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 2021 dan saya yakin dan percaya bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang tidak terhitung sejak mulai bulan Januari sampai hari ini. Dan hari ini dan sermon minggu depan kita akan mengambil satu tema yang saya rasa penting untuk menjadi modal dasar kita untuk kita menghadapi tahun 2022. Hari ini dan sermon berikutnya kita akan belajar tentang satu tema berbicara tentang jangan takut. Dan sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena Kau telah memanggil kami keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Mu. Kami tahu Tuhan ada hal-hal yang baik yang Kau sediakan di depan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Bapa, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap benih firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kami, bagi jiwa kami. Dan pada akhirnya itu dapat kami manifestasikan, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala hal-hal yang tidak berasal dari surga, yang ingin mengganggu proses sermon ini, kami ikat, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mengambil tema berbicara tentang jangan takut. Kata takut menjadi sesuatu yang begitu familiarnya bagi kita, khususnya hampir 2 tahun ini. Orang-orang begitu takut terhadap situasi yang terjadi sekarang. Orang-orang begitu takut kehilangan pekerjaan. Orang-orang begitu takut terhadap virus COVID. Orang-orang begitu takut kehilangan hubungan. Orang-orang begitu takut kehilangan kesempatan di dalam bisnis dan lain-lain. Kata takut sepertinya menjadi sesuatu yang begitu lazim disampaikan. Bahkan oleh orang-orang yang percaya. Kalau kita mau coba ajak teman kita hangout, duduk bareng, kita kumpul yuk. Ada yang bilang, gue masih takut. Gue belum pede nih, gue belum berani kumpul-kumpul. Gue belum berani kita sama-sama dan bercanda tawa. Gue belum berani. Ada juga yang mengatakan, ini ada opportunity loh, kamu bisa dapatkan pekerjaan yang lebih baik. Wah, gue belum berani nih, saya belum berani, saya masih takut, saya nggak yakin saya bisa. Mungkin ada juga bagi mahasiswa, bagi anak-anak, teman-teman, saudara yang dari tamat SMA ingin melanjutkan ke universitas. Ayo ujian, ambil kampus yang terbaik. Wah, saya belum berani nih, masih takut, nggak berani. Karena saya merasa kemampuan saya belum ada di situ untuk bisa sampai dan mendapatkannya. Sering sekali ketakutan menjadi sesuatu hal yang membatasi kita untuk dapat melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan ini. Allah berkata bahwa jangan pernah takut, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketakutan sering sekali membuat kita terlalu terkungkung. Kita tetap diam di dalam zona kita tetap diam di tempat di mana kita berada. Kita takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ketakutan sering sekali membuat kita tidak mampu melihat bahwa ada hal baik yang disediakan Tuhan di depan. Kalau secara psikologi, saya mencoba sebelum saya mempersiapkan sermon ini, apa perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran? Mungkin kita bisa ambil contoh seperti ini. Kekhawatiran sesuatu yang sifatnya lebih irasional. Sesuatu yang belum eksis, tapi kita melihat dan mereka-reka itu di dalam pikiran kita. Itu namanya kekhawatiran. Sebagai contoh, misalnya saya sebagai suami berangkat pagi ke kantor dan sampai malam belum pulang, sampai tengah malam belum pulang, pagi belum pulang. Maka istri saya mulai khawatir, kemana Mario Martin ini pergi? Kenapa dia belum memberi kabar? Bahkan muncul hal-hal di dalam pikiran istri saya, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Itu contoh dari kekhawatiran. Kalau ketakutan seperti ini, tiba-tiba ketika saya lagi jalan naik mobil dan tiba-tiba ada bajing loncat atau perampok lompat dan berdiri di depan saya, maka yang muncul adalah ketakutan. Ketakutan itu sesuatu yang sudah terlihat. Ketakutan itu sesuatu yang sifatnya rasional. Oh, di depan ini ada masalah. Ada perampok di depan saya mencoba mengganggu saya dan mengambil mobil saya. Itu ketakutan. Tapi kalau kekhawatiran tadi sesuatu yang lebih sifatnya itu irasional dan belum terlihat. Nah,
Hari-hari ini kita sering sekali dihadapkan pada suatu situasi di mana masalah itu sudah kelihatan. Masalah itu ada di depan. Sakit penyakit itu sedang kita hadapi. Dan kita sedang mengalami suatu problema dan lain-lain. Itu sedang kita hadapi. Itu artinya kita sedang berhadapan dengan ketakutan. Kalau kekhawatiran tadi adalah sesuatu yang belum terjadi. Tetapi yang sudah kita bayangkan dari sisi negatifnya bahwa itu akan terjadi. Pada saat itu sudah terjadi, maka itu akan menjadi sebuah ketakutan di dalam kehidupan kita. Nah, ketakutan juga sering muncul itu karena kita menghadapi sesuatu yang sepertinya lebih besar dari kita, yang sepertinya dia lebih kuat, yang sepertinya pengetahuan kita tidak sampai di situ. Ketakutan juga muncul ketika kita merasa kita tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menghadapinya. Kita tidak mempunyai suatu skill set yang cukup untuk melewatinya. Kita tidak memiliki suatu pengetahuan, pengalaman untuk dapat melewatinya. Maka kita takut. Sering sekali ketika anak muda yang mencoba mencari pekerjaan akan interview dengan CEO-nya, dengan pemimpin tertinggi di company, maka timbul rasa takut. Aduh, gue ini kan orang biasa. Gue juga gak pinter-pinter banget bahasa Inggris. Kira-kira gue berani gak ya? Takut nih gue nih. Gue takut banget nanti untuk interview siang nanti. Mungkin mahasiswa yang sedang menunggu waktu sidang, saya begitu takut menghadapi ini. Mungkin orang yang sedang sakit, yang sedang menuju ke ruang operasi, detik-detik menuju ruang operasi, timbul ketakutan. Aduh, Tuhan, apa yang akan terjadi nanti di dalam ruang operasi? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya takut, saya khawatir. Ketakutan sering terjadi karena kita tidak bisa mengatasinya dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, dengan hal-hal yang kita miliki. Sepertinya itu beyond, di atas dari apa yang kita ketahui. Ketakutan, banyak orang percaya mengalami susah tidur. Hari-hari ini saya melihat banyak orang percaya yang mengalami sepertinya susah dia tidur. Itu karena terlalu banyak ketakutan yang dimiliki olehnya. Dia takut besok pagi dia gak tahu mau ngapain. Besok pagi dia gak tahu apa yang akan dia kerjakan. Ketakutan begitu menggerogoti banyak orang percaya saat ini. Sehingga mengakibatkan kita tidak bisa rest. Firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu khawatir. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. I will give you rest. Aku akan memberikan sebuah rest kepada engkau. Sebuah peristirahatan. Dan sering juga ketakutan membuat kita tidak dapat melihat ada pengharapan. Ketakutan seringkali membatasi mata fisik kita, mata rohani kita untuk melihat ada sesuatu hal baik yang Tuhan sediakan di depan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan yang muncul. Ketakutan itu manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi ketika orang percaya memelihara ketakutan, itu yang tidak benar. Ketakutan bisa muncul kapan saja dan itu manusiawi. Tetapi ketakutan tidak boleh saya dan Bapak Ibu pelihara. Perhatikan, sering sekali kita sampai kepada hal besar dan kita takut. Itu lebih karena kita sering sekali memelihara ketakutan-ketakutan kecil dalam kehidupan kita. Kita takut tidak diterima, kita takut tidak dihargai, kita takut tidak direspon oleh orang-orang sekeliling kita, kita takut tidak dipromosi, kita takut lingkungan tidak menerima kita. Ketakutan-ketakutan ini jika kita pelihara terus-menerus akan berakumulasi dan pada akhirnya dia akan menjadi suatu Goliat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan berdampak, kita sepertinya akan takut dalam menghadapi segala sesuatunya. Maafkan saya. Sepertinya ketakutan akan menjadi suatu hal yang besar. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita dapat mengatasi ketakutan yang ada di dalam diri kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik yang saya berharap Bapak Ibu dapat mengerti dan dapat memahami bahwa bahkan ketakutan apapun yang kita miliki hari ini telah diselesaikan Yesus. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia,
kita juga ada di dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik, diawali dengan kata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu apa? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu memiliki suatu keberanian dan percaya di dalam Yesus, maka pada saat itu kita sedang belajar untuk mempercayai kasih Allah yang sempurna. Di ayat 18 dikatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi jelas Bapak Ibu, dikatakan di dalam Alkitab, there is no fear in love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi cara untuk mengatasi yang namanya ketakutan, Bapak Ibu harus mengenal apa itu kasih. Sederhana, karena di dalam kasih, anggaplah kasih itu misalnya sebuah produk. Di dalam produk tadi, di dalam kasih tadi, tidak ada yang namanya ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kita harus mengenal apa kasih itu. Diberikan keterangan lanjutan oleh penulis kitab ini, oleh Yohanes, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi cara terbaik untuk melenyapkan ketakutan di dalam kehidupan kita adalah dengan mengenal kasih. Nanti kita akan belajar apa kasih itu, siapa kasih itu, dan bagaimana mengenalnya. Jadi jelas, hal yang dapat mengatasi ketakutan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau takut terhadap pekerjaanmu, hari ini engkau takut terhadap bisnis usahamu, hari ini engkau takut kehilangan orang yang sangat kau kasihi, hari ini engkau takut tentang masa-masa depan anak-anakmu, hari ini engkau takut tentang bisnis dan usahamu, hari ini engkau takut tentang studi anak-anakmu. Ingat, yang harus kita lakukan adalah kita mengenal apa kasih itu. Karena kasih itu dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi pada saat ketakutan timbul Bapak Ibu, pada saat yang sama kita tidak sedang mengenal kasih yang sempurna. Jadi cara menghilangkan ketakutan hanya satu Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu mengenal kasih yang sempurna. Dijelaskan lagi, dipakai kata titik koma sebagai keterangan kalimat sebelumnya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi paket ketakutan itu di dalamnya ada yang namanya hukuman. Sementara firman Tuhan berkata, di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di kitab Roma dikatakan demikian. Jadi pada saat Bapak Ibu merasa takut, pada saat itu Alkitab mengatakan kita sedang merasa dihukum. Kabar baiknya di ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika nanti Bapak Ibu kembali ke 1 Yohanes 4 di kitab sebelumnya dikatakan bahwa inilah kasih yang sesungguhnya adalah Allah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengalami yang namanya ketakutan, sebenarnya di dalam ketakutan tadi ada unsur hukuman, dan cara mengatasi ketakutan tadi adalah dengan cara kita mengenal yang namanya kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih itu apa? Inilah kasih itu, kata di kitab Yohanes, bahwa Allah yang telah mengasihi kita. Hari ini, ketika kita ingin mengusir ketakutan dalam hidup kita, kita harus mengenal siapa yang mengasihi kita. Karena ketika kita tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat kasih Allah tadi sempurna Bapak Ibu. Banyak orang percaya yang masih memiliki suatu asumsi yang salah tentang Tuhan dalam kehidupannya. Yang masih merasa bahwa Tuhan menghukum dia, Tuhan menghajar dia dengan sakit penyakit. Tuhan mengingatkan dia, Tuhanlah yang membuat dia bangkrut. Tuhanlah yang membuat dia harus dipecat. Tuhanlah yang membuat dia harus mengalami semua ini. Tidak. Bukan Tuhan di balik setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan. Justru Tuhan adalah satu pribadi yang mau menolong kita keluar dari suatu situasi yang pelik dalam hidup kita. Pada saat Bapak Ibu mengenal, di kitab di Perjanjian Baru dikatakan
kita mengetahui betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan belajar untuk mengenal kasih yang sempurna. Dan pada saat itu, tanpa kita sadari, ketika kita tahu siapa kita di dalam Yesus, maka itu akan membuat ketakutan-ketakutan dan penghukuman tadi hilang. Kalau kita buka sama-sama sebentar ke kitab Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. No more condemnation. Dikatakan di situ, saya bacakan bagi kita semua. There is therefore now no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman bagi Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat kita merasa terhukum, kayaknya gue gagal nih, Tuhan kayaknya menegur saya nih, Tuhan menghukum aku nih, Tuhan marah kepadaku. Pada saat itu sebenarnya Bapak Ibu tidak sedang mengenal yang namanya kasih yang sempurna. Karena ketakutan selalu dibungkus, di dalam ketakutan selalu ada yang namanya penghukuman. Hari ini di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi saya dan Bapak Ibu. Tidak ada lagi penghukuman. Saya harus ulangi, tidak ada lagi penghukuman bagi saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Yesus. God is love. Pada saat saya dan Bapak Ibu sadar dan tahu bahwa Tuhan tidak lagi menghukum kita, bahkan Tuhan tidak lagi marah kepada kita, pada saat itulah kita sedang belajar untuk mengenal kasih yang sempurna. Dan pada saat kita mengenal yang namanya kasih yang sempurna, apa yang dikatakan? Maka ketakutan tadi akan hilang. Jadi yang pertama harus kita lakukan untuk kita bisa mengerti dan mengetahui bagaimana cara menghilangkan ketakutan di dalam kehidupan kita adalah dengan mengerti siapa status kita di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah biji matanya Allah. Kita adalah rekan kerjanya Allah. Kita adalah partnernya Allah. Tuhan yang setia tidak mungkin mengkhianati partnernya. Tuhan yang setia adalah Tuhan yang mau menolong partnernya. Tuhan yang setia adalah Tuhan yang mau menolong mengembangkan bisnis partnernya. Dia bukanlah Allah yang mau mengambil keuntungan dari partnernya. Justru dia adalah Tuhan yang ingin memberikan keuntungan bagi partnernya. Dan dia juga adalah Allah yang olehnya kita dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita buka sama-sama Roma 8 ayat 15. Kita kembali ke Roma 8 ayat 15. Di Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita semua. Di Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam ketakutan Bapak Ibu ada yang namanya roh perbudakan. Kabar baik. Saya ingin menyampaikan kabar baik melalui channel ini. Roh yang Bapak Ibu terima bukan roh perbudakan. Dikatakan apa? Yang kita terima adalah roh anaknya. The Spirit of the Son of God. Rohnya Yesus Kristus sudah ada di dalam engkau dan aku. Jadi hari ini ketika ayat ini berkata sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, berarti saya menerima roh Yesus Kristus, itu yang membuat saya menjadi tidak takut lagi. Sehingga apa dikatakan? Sehingga kamu dapat memanggil dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Hari ini datanglah kepada Tuhan dengan suatu keberanian, dengan satu keyakinan bahwa Dia datang dan menerima kita. Hari ini jangan biarkan dosa masa lalu ataupun pengalaman-pengalaman di masa lalu membuat kita merasa bahwa Tuhan kayaknya masih marah sama aku. Tuhan kayaknya punya sesuatu yang masih ada yang mengganjal di hati Tuhan tentang kehidupanku. Aku tidak cukup sempurna, aku tidak cukup layak di hadapan Tuhan. Tidak. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman Bapak Ibu. Di Roma 8 tadi ayat 1 dikatakan demikian.
Tidak ada lagi yang namanya penghukuman di dalam Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi bahwa roh perbudakan itu akan membawa kita kepada suatu ketakutan. Tapi roh Allah itu yang menjadikan kita anak. Ketika kita mengerti siapa kita di dalam Yesus, yang pertama tadi adalah itu yang membuat ketakutan tadi hilang. Kita mengerti betul who we are in Christ. Siapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena banyak orang percaya, saya melihat belum mengerti siapa dia di dalam Yesus Kristus. Ketakutan tidak boleh ada timbul dalam hati dan pikiran kita, apalagi untuk kita pelihara. Manusiawi ketakutan bisa timbul sesaat, yes, tetapi pada saat ketakutan tadi timbul, Bapak Ibu langsung harus mengingat siapa kita di dalam Yesus Kristus. Aku mengenal kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah dalam hidupku di dalam Yesus Kristus. Aku mau mengenal kasih yang sempurna tadi. Pada saat kita mengenal kasih yang sempurna tadi, apa dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 17-18 tadi, pada saat itu juga ketakutan itu akan sirna. Pada saat ketakutan itu akan sirna, engkau akan melihat bahwa tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Amin. Amin. Di Yohanes 20 ayat 19, kita coba sama-sama. Yohanes 20 ayat 19. Dikatakan demikian, saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 20 ayat 19. Ini adalah suatu cerita perikop di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Yohanes 20 ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid. Jadi di minggu pertama itu murid-murid berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi murid-murid kondisinya pada saat itu Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus mau menampakkan diri, kondisi murid-murid begitu takutnya sampai mereka harus mengunci rapat-rapat pintu tempat mereka berkumpul karena mereka begitu takut kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ pada saat itu. Apa dikatakan? Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apa yang menarik? Statement selanjutnya dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Yesus hadir. Jelas tadi pintu-pintu semua sudah terkunci. Secara supernatural Yesus hadir di ruangan tadi. Kita tidak akan membahas itu bagaimana Yesus bisa hadir. Tetapi yang pasti Yesus hadir di ruangan itu, di suatu pintu-pintu yang terkunci di mana berkumpul orang-orang yang sedang takut. Ini adalah suatu gambaran yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang percaya yang berkumpul Bapak Ibu. Tetapi mereka semua berkumpul sering sekali dalam kondisi yang ketakutan. Mungkin sering kita melakukan komsel, Zoom online, doa bersama dan lain-lain. Kita berkumpul sepertinya banyak. Tetapi sering sekali perkumpulan kita ini berisi oleh orang-orang yang takut. Takut oleh apa? Takut oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di sini adalah gambaran apa? Gambaran tekanan dunia ini. Gambaran apa? Gambaran masalah yang ada di dunia ini. Gambaran apa? Gambaran challenge, tantangan ataupun kendala-kendala yang ada di dunia ini. Sering sekali orang-orang percaya berkumpul. Tetapi bukan justru saling menguatkan. Tetapi berkumpul orang takut 1, orang takut 2, orang takut 3, orang takut 4, orang takut 5. Yang berkumpul semua orang-orang takut. Padahal Allah sudah mengatakan kalau engkau mengenal kasih yang sempurna, maka ketakutan dan penghukuman tadi akan hilang. Saya suka sekali bagaimana cara Yesus mengatasi kondisi ini. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus tidak menghilangkan ketakutan murid-murid. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Wow. Cara yang kedua untuk kita mengatasi ketakutan kita adalah memiliki damai sejahtera Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya Mario? Kabar baik. Di kitab Yohanes sebelumnya dikatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang dimiliki Yesus.
ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada saat yang sama Tuhan Yesus telah menganugerahkan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Hah? Wow, serius? Yes. Damai sejahteraku kuberikan kepada engkau, kata Tuhan. Jadi hari ini, tugas saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih adalah mengambil apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita dengan cara memperkatakannya. Tuhan Yesus, aku tahu kau telah mengaruniakan dan menganugerahkan kepadaku damai sejahtera yang kau miliki. Bapa, aku mengusir ketakutan yang ada di dalam hidupku, yang ada di dalam pikiranku saat ini, dengan damai sejahtera yang kau miliki. Terima kasih Tuhan, sebagaimana engkau berkata kepada murid-murid yang sedang berkumpul dalam kondisi yang takut, kau berkata damai sejahtera kau berikan. Maka hari ini Bapa, aku berkata, damai sejahtera ada dalam hidupku. Damai sejahtera-Mu termanifestasi dalam hidupku. Yes, itu yang saya dan Bapak Ibu harus lakukan untuk mengusir segala bentuk ketakutan di dalam kehidupan kita. Yesus gak bilang, Yesus gak tanya, kalian takut kenapa? Kalian takut kenapa? Yesus sudah tahu bahwa mereka takut karena orang Yahudi. Yesus, cara Tuhan Yesus untuk memberkati murid-murid tidak dengan mengatakan, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, segala bentuk ketakutan di dalam pikiran kalian pergi dan keluar. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Cara Yesus mengatasi ketakutan murid-murid dengan memberikan damai sejahtera. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu? Seringkali kita merasa ketakutan akan hilang pada saat Tuhan menjawab doa kita. Seringkali kita merasa, Tuhan jawab dong doa saya agar ketakutan saya akan hal ini, akan hal itu hilang. Saya bukan mengatakan bahwa itu tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan akan menjawab ketakutan kita dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata shalom itu kata yang luar biasa Bapak Ibu. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Kita sudah pernah belajar tentang yang namanya peace. Kita sudah pernah belajar dengan kata yang namanya peace atau shalom. Shalom artinya di dalamnya ada keselamatan. Shalom di dalamnya artinya ada kekuatan. Di balik kata shalom itu ada namanya kesembuhan. Di balik kata shalom itu artinya ada perlindungan. Amin. Amin. Jadi waktu Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengalami satu ketakutan, entah ketakutan apapun itu, engkau cukup berkata, Tuhan, aku tahu damai sejahtera Yesus Kristus ada di dalamku. Maka ketika damai sejahtera Yesus Kristus itu ada di dalamku, maka aku tahu dan percaya segala bentuk ketakutanku hilang di dalam nama Yesus. Yes! Itu adalah suatu kalimat yang sepertinya sederhana, tapi itu adalah suatu statement yang powerful dari orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu belajar untuk terus membaca Alkitab, untuk mengerti firman Tuhan, agar kita dapat melihat ayat-ayat yang relevan, ayat-ayat yang dapat mendukung kita. Ketika ketakutan-ketakutan timbul, kita tahu bagaimana harus melawannya, kita tahu bagaimana harus mengatasinya. Tadi kita sudah belajar, yang pertama adalah kita harus mengerti, kita harus mengetahui siapa kita di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi condemnation, tidak ada lagi penghukuman bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Karena kita telah mengenal yang namanya kasih yang sempurna. Apa yang kasih yang sempurna tadi Bapak Ibu? Kasih yang sempurna tadi adalah pada saat saya dan Bapak Ibu mengetahui betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Dan cara yang kedua adalah dengan cara memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus itu cukup untuk mengatasi ketakutan yang kita miliki. Dan hari ini jangan biarkan ketakutan-ketakutan kecil mendominasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap kali ada muncul satu ketakutan kecil apapun itu, ketakutan kecil apapun, engkau harus melawannya, engkau harus mengusirnya, dan engkau harus memperkatakan ada damai sejahtera dalam kehidupanmu. Jangan biarkan ketakutan-ketakutan kecil tadi mengakumulasikan sehingga semakin besar dan pada akhirnya engkau tidak sanggup untuk melawannya. Dan ingat,
bahwa segala bentuk ketakutan tadi hanya dapat dikalahkan pada saat kita mengenal kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap sermon pertama berbicara tentang jangan takut dapat menjadi suatu hal yang baik bagi kehidupan kita dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam tugas kita sebagai orang tua, pekerjaan di dunia profesional dan di dunia bisnis usaha kita. Dan jangan pernah takut sebab Roh Allah ada di dalam kita. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdiri teguh di hadapan-Mu. Kami memiliki suatu keberanian dan keyakinan bahwa Engkau tidak lagi marah kepada kami. Engkau tidak lagi murka terhadap kami, tetapi kasih-Mu yang sempurna, betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau makin tenggelam lagi di dalam kasih-Mu, agar kami semakin mengenal kasih yang sempurna tadi. Dan pada saat kasih yang sempurna tadi kami kenal, maka kami tahu ketakutan kami hilang. Pada saat ketakutan kami hilang, maka kami tahu kami tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Dan kami tahu Bapa, bahwa damai sejahtera Yesus Kristus sudah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami memiliki suatu keberanian untuk berdiri di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Kami meminta, di hadapan Allah kami bersujud untuk memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetap follow Instagram dan channel YouTube Cornerstone Jakarta. Akan banyak sermon-sermon yang berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Karena saya percaya satu hal, pada saat Injil disampaikan, artinya saat itu juga kita sedang menyampaikan kekuatan Allah. Dan pada saat itu juga saya percaya yang sakit disembuhkan, yang letih diberikan kekuatan, yang terikat akan dilepaskan, dan orang-orang yang lemah akan diberikan Tuhan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.